Jadi ada dua orang, mereka masuk ke tempat pertemuan, ke tenda para imam. Seorang laki-laki Israel membawa seorang perempuan Midian. Lalu mereka melakukan persinahan di tenda-tenda para imam. Dan Pinehas ini, dalam bahasa Ibrani Pinehas, dia langsung tombak mereka mati. Karena orang Israel lain sudah menyembah Baal Peor, menyembah dewa-dewa itu, lalu banyak orang Israel Tuhan sudah bunuh. Jadi Pinehas bilang, kenapa tambah penderitaan lagi? Kamu bikin kotor apa di dalam tenda-tenda imam ini? Mengotori para imam. Jadi langsung Pinehas itu dia tombak kedua pasangan ini, Sinah ini. Dia harus bunuh karena kalau dia biarkan, nanti Pinehas yang dimarah oleh Tuhan. Pinehas ini, dia ini yang dimarah oleh Tuhan. Jadi seperti kita toh, pada hari ini. Kalau sesuatu, itu tugas kita, harus menegur. Sesuatu yang salah kita tegur. Karena kalau tidak, Tuhan akan persalahkan kita. Kadang-kadang orang biasa bilang, kasih tinggal itu dia urusan, betul. Tapi kalau bagian kita itu harus kita kerjakan. Sebagai imam, sebagai orang-orang yang Tuhan kasih domba itu datang kepada kita, kita harus bicara. Dan memang itu tugas kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan bertanggung jawab terhadap pengajaran ini. Ini kisah dua orang ini, mereka mengotori tempat para imam, tenda para imam. Lalu Pinehas ini langsung membunuh mereka mati di depan. Di tempat itu ya, tempat yang sama mereka ditombak mati. Pelajaran bagi kita hari ini, Pinehas ini dia berdiri sebagai orang yang berdiri di pelet celah itu, pelet tembok. Jadi ini celah yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Celah yang dilakukan oleh kedua pasangan Sinah ini. Jadi kita yang menegur itu kita yang hidup masih dalam kesetiaan seperti ini tuh, kita masih terus beribadah kepada Tuhan waktu orang lain tinggalkan, waktu orang lain sudah tidak setia dengan Tuhan. Pertama mereka ikut, terus mereka tidak datang lagi kepada Tuhan. Kita yang berdiri di celah itu. Celah ketidaksetiaan mereka itu kita berdiri ganti. Kita berdiri ganti. Kita berdiri di sini itu, pertama berdiri banyak sekali, banyak hal yang kita menjadi celah. Kita tutup celah-celah mereka. Kita berdiri kalau seorang nenek, kita berdiri untuk cucu-cucu kita. Kita berdiri tutup celah ketidaksetiaan mereka. Kita tutup anak-anak punya tidak setia, cucu-cucu punya tidak setia. Kita sebagai nenek atau tete kita berdiri pele. Kita sebagai orang tua kita berdiri pele. Celah itu, celah dosa, celah ketidaksetiaan itu kita berdiri pele. Itu hari ini para saya itu datang bagi kita, sadarkan kita. Jadi langkah-langkah kita datang bertemu Tuhan seperti ini tuh. Kadang-kadang kita bilang, saya datang untuk bikin apa? Apa arti saya di hadapan Tuhan? Ini artinya. Artinya pagi ini Tuhan kasih tahu, kau datang kepada Tuhan itu, kau tutup celah. Celah anak-anak, celah saudara, itu kau tutup. Waktu saudara tidak setia, anak-anak tidak setia, kau berdiri pele. Kau menjadi penghubung antara surga dan bumi. Imanmu untuk mencari Tuhan itu Tuhan hargai. Apa yang didapat oleh Pinehas dalam cerita ini, dalam penjelasan ini, parasa ini. Tuhan ikat perjanjian. Dari tindakan Pinehas itu Tuhan ikat perjanjian kekal. Bahwa keturunannya itu akan terus berdiri di hadapan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jadi waktu dalam Yeremia itu didapat, dia punya keturunan itu disebut itu Imam Sadok. Keturunan Sadok. Itu orang-orang yang masih terus berdiri di hadapan Tuhan. Ini. Keturunan Pinehas disebut kaum Sadok. Jadi tindakan kita berdiri ini Tuhan hargai. Ini kan tidak dimengerti oleh orang-orang lain. Kita juga kadang tidak mengerti. Kita datang sama Tuhan itu secara manusia itu kita tidak lihat jalan. Kita belum mengerti rencana Tuhan untuk Tuhan bawa saya datang. Tapi suatu waktu di masa depan, di 5, 10, 20 tahun nanti, waktu Tuhan percayakan kita untuk jadi orang tua, kasih anak-anak, kita sudah berdiri pele. Orang-orang yang akan datang sesudah kita. Nanti Tuhan kasih anak-anak, Tuhan kasih cucu-cucu, kita sudah berdiri pele. Mereka punya
Pele itu dosa itu, pele celah itu. Yang mungkin dibuat oleh generasi lalu, ketidaksetiaan dari generasi lalu. Kita berdiri pele. Kita pasang badan, kita taruh diri, kita jadi korban untuk generasi berikut diberkati. Pada waktunya, apa yang kita buat di tempat yang tersembunyi ini, di tempat rahasia ini Tuhan akan umumkan di tempat umum. Jadi kita berdoa untuk anak-anak kita, supaya satu waktu Tuhan bawa mereka jadi kesaksian bagi banyak orang.